Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Inyoman Purna, SPD MSI selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Cokorda Dewi Widyahana Sundari SKM MSI selaku dosen penguji 2 dan dosen pembimbing saya, yang saya hormati Bapak Nyoman Mastre SKM SPD MSI selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Nimade Sari Ratna Kumala, NIM P0713401918. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di lingkungan Menege Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Latar belakang dari penelitian ini yaitu saat ini dunia berada pada era aging dengan populasi di mana penduduk yang berusia 60 tahun melebihi 7% dari total penduduk. Sehingga semakin bertambahnya usia berdampak pada menurunnya sistem imun tubuh yang menyebabkan meningkatnya kasus penyakit di Indonesia, sehingga akan menyebabkan peningkatan penyakit degeneratif atau tidak menular, salah satunya asam urat. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia, penyakit asam urat mencapai 11,9%, berdasarkan gejalanya 24,7% dengan umur lebih dari 75 tahun, sebanyak 54,8% menjadi prevalensi tertinggi. Di Provinsi Bali, penduduk dengan kelompok umur 55-64 tahun sebanyak 24,16% dan umur 65-74 tahun sebanyak 24,42%. Di Kabupaten Jembrana, penyakit asam urat termasuk 10 besar penyakit menjalani rawat jalan untuk semua golongan umur sebanyak 6.719 jiwa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar asam urat pada lansia di lingkungan Menege Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana. Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang akan membahas mengenai lansia, asam urat, hiperurisemia, dan pemeriksaan kadar asam urat. Bab 3 dari penelitian ini meliputi kerangka konsep yang terdapat beberapa faktor risiko yang akan mempengaruhi kadar asam urat, di mana usia, mengkonsumsi makanan tinggi purin, dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang akan diteliti, dan faktor tersebut yang akan mempengaruhi kadar asam urat menjadi normal ataupun tinggi. Yang kedua ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar asam urat darah pada lansia. Selanjutnya definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Bab 4, metode penelitian meliputi jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif yang menggambarkan kadar asam urat pada lansia. Selanjutnya, tempat penelitian. Dilakukan di lingkungan Menege Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana, dan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2022. Adapun populasi dan sampel penelitian, populasi yang digunakan yaitu lansia yang berusia 45-74 tahun di wilayah lingkungan Menege Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana. Dan sampel yang digunakan sebanyak 36 orang dari 20% populasi lansia di wilayah lingkungan Menege Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana, dan sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah probability sampling dengan simple random sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara yang pertama wawancara, yang kedua pemeriksaan kadar asam urat. Adapun instrumen pengumpulan datanya yang digunakan adalah alat tulis, form wawancara, inform consent, kamera, dan alat pelindung diri. Prosedur kerja pada penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pra-analitik. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan. Selanjutnya, tahap analitik. Yang pertama, masukkan lancet ke dalam autoclick dan masukkan strip ke slot strip. Yang kedua, desinfeksi dengan kapas alkohol 70%. Dan lakukan penusukan. Setelah itu, buang tetes darah pertama dan teteskan darah pada cek strip asam urat. Kemudian, tutup bekas luka dengan kapas kering dan tunggu hasilnya selama 20 detik. Kemudian tahap post-analitik. Data hasil pemeriksaan dicatat dan diinterpretasikan menjadi kadar normal atau tinggi. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi entry, editing, coding, dan tabulating. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian poin yang terakhir pada bab 4 kali ini yaitu etika penelitian, di mana peneliti mengajukan permohonan kaji etik kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar dengan mencantumkan kode etik penelitian yang meliputi menghormati harkat dan martabat manusia, berbuat baik dan tidak merugikan, serta berbuat adil kepada seluruh responden yang digunakan. Bab 5, hasil dan pembahasan, di mana pada hasil ini akan dibahas mengenai beberapa poin. Poin yang pertama yaitu gambaran lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian yang digunakan adalah lingkungan Menege. Lingkungan Menege terletak di Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Berdasarkan profil Kelurahan Dawaru tahun 2021, total penduduk sebanyak 9.788 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.090 jiwa dan perempuan 4.879 jiwa. Poin yang kedua yaitu karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, karakteristik usia. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan kelompok masa pralansia usia 45-59 tahun memiliki jumlah responden paling banyak yaitu 25 responden atau 69,4%.
Yang kedua, karakteristik jenis kelamin. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki jumlah responden yang sama, yaitu sebanyak 18 responden atau 50%. Selanjutnya, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin. Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin dengan kategori sering memiliki responden yang paling banyak, yaitu sebanyak 19 responden atau 52,8%. Dan selanjutnya, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki responden yang paling banyak, yaitu 19 responden atau 52,8%. Kemudian masuk kepada poin 3, yaitu kadar asam urat pada lansia. Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa kadar asam urat yang tinggi memiliki responden paling banyak, yaitu sebanyak 22 responden atau 61%. Selanjutnya, poin yang keempat adalah kadar asam urat berdasarkan karakteristik responden, yang meliputi kadar asam urat berdasarkan usia, yang menunjukkan bahwa kadar asam urat yang tinggi paling banyak berasal dari responden kelompok usia pralansia, yaitu 45-59 tahun, sebanyak 14 responden atau 38,9%. Lalu kadar asam urat berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa kadar asam urat yang paling tinggi berasal dari responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 13 responden atau 36,1%. Selanjutnya, kadar asam urat berdasarkan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin berasal dari responden dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin kategori sering, yaitu sebanyak 12 responden atau 33,3%. Kadar asam urat berdasarkan kebiasaan konsumsi minuman beralkohol berasal dari responden dengan kategori tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, yaitu sebanyak 12 responden atau 33,3%. Pembahasan pada penelitian ini meliputi kadar asam urat pada lansia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data penelitian sebanyak 39% lansia memiliki kadar asam urat darah normal dan sebanyak 61% memiliki kadar asam urat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak lansia di wilayah lingkungan Menege memiliki kadar asam urat di atas normal. Adapun penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Arjani tahun 2018 dan penelitian oleh Nur Mindawati tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada lansia telah terjadi penurunan fungsi dari berbagai organ-organ tubuh akibat kerusakan sel-sel karena proses menua, sehingga produksi hormon, enzim, dan zat-zat yang diperlukan untuk kekebalan tubuh menjadi berkurang. Dengan demikian, lansia akan lebih mudah terkena infeksi. Penyakit asam urat akan muncul saat terjadi penumpukan kristal asam urat pada sendi akibat kadar asam urat yang terlalu berlebihan di dalam darah dan mengakibatkan ginjal tidak lagi mampu mengatur kestabilannya. Pada usia lanjut, akan berkurangnya aktivitas fisik ditunjang dengan pola makan yang tidak baik akan memicu peningkatan kadar asam urat pada lansia. Selanjutnya, kadar asam urat berdasarkan usia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa lansia dengan kategori pralansia memiliki kadar asam urat yang tinggi, yaitu sebanyak 38,9% dari responden. Hal ini menggambarkan bahwa semakin bertambahnya usia, maka kadar asam urat semakin meningkat. Penelitian terdahulu oleh Lioso JP tahun 2015. Proses penuaan pada usia lanjut menyebabkan kelemahan pada fisik, organ, serta timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit asam urat. Pada usia lanjut terjadi gangguan dalam pembentukan enzim HGPT yang diakibatkan oleh penurunan kualitas hormon. Apabila enzim ini mengenai defisiensi, maka purin yang ada dalam tubuh dapat meningkat sehingga kandungan asam urat dalam tubuh meningkat atau terjadi hiperurisemia. Kadar asam urat berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah responden yang mempunyai kadar asam urat tinggi, yaitu jenis kelamin perempuan, sebanyak 36,1%, sedangkan hanya 9 responden atau 25% berjenis kelamin laki-laki yang memiliki kadar asam urat di atas normal. Hal ini menggambarkan bahwa lansia perempuan di wilayah lingkungan Menege lebih banyak memiliki kadar asam urat yang tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Penelitian terdahulu oleh Harlina pada tahun 2016. Pada laki-laki memiliki resiko besar terkena asam urat, terutama yang sedang memasuki usia dewasa muda dikarenakan hormon androgen pada pria usia dewasa lebih aktif. Sedangkan pada perempuan dengan usia berkisar antara 45-60 tahun, kebanyakan sudah menuju periode menopause. Menopause pada perempuan terjadi seiring dengan proses penuaan yang mengakibatkan perubahan fisiologis dan psikologis. Perubahan tersebut berdampak pada produksi radikal bebas yang berlebihan, salah satunya reaktif oksigen spesies. Peningkatan ROS menyebabkan disfungsi endotelial maupun non-endotelial yang mempengaruhi mekanisme vaskular dalam tubuh. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Selanjutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebanyak 33,3% dikategorikan sering mengkonsumsi makanan tinggi purin yang mempunyai kadar asam urat di atas normal atau tinggi. Pada kategori jarang, terdapat 27,8% yang memiliki kadar asam urat darah tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa lansia di wilayah lingkungan Menege lebih sering mengkonsumsi makanan tinggi purin memiliki kadar asam urat yang tinggi. Penelitian yang terdahulu oleh Desri Mulyanti pada tahun 2019. Asam urat merupakan hasil akhir dari pemecahan zat purin, sehingga apabila semakin banyak purin yang dikonsumsi, maka semakin banyak asam urat yang diproduksi. Pola makan masyarakat di lingkungan Menege yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan berprotein tinggi, terutama protein hewani yang mengandung kadar purin yang tinggi, mengakibatkan kejadian hiperurisemia semakin meningkat. Asupan makanan dengan kandungan purin yang tinggi akan mengakibatkan kadar asam urat dalam darah yang merupakan predisposisi terjadinya gout arthritis dan batu ginjal. Selanjutnya, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
Diketahui sebanyak 12 responden atau 33,3% yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki kadar asam urat di atas normal. Hal ini menggambarkan bahwa lansia yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol lebih banyak memiliki kadar asam urat yang tinggi. Hal ini dikarenakan responden yang dilakukan pemeriksaan adalah responden dengan usia lanjut dan sebagian besar berjenis kelamin perempuan, sehingga rata-rata tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Menurut Nasir 2019, perempuan memiliki suatu hormon yang dapat menurunkan resiko asam urat atau hiperurisemia, yaitu hormon estrogen. Sedangkan sebanyak 8 responden atau 22,2% dikategorikan sering mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki kadar asam urat di atas normal. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal akibat dari konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama. Gangguan fungsi ginjal akan menyebabkan ginjal tidak mampu lagi mengekskresi asam urat sehingga kadarnya akan meningkat dalam darah. Bab 6. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Dan saran yang dianjurkan yang pertama kepada para lansia agar mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin seperti jeroan, ikan, udang, daging merah, dan mengurangi mengkonsumsi alkohol yang berlebih, serta melakukan aktivitas fisik dengan olahraga ringan secara teratur. Dan yang kedua, bagi keluarga diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan lansia dengan rutin mengajak lansia melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.